Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jiyadi. Di sini saya sebagai konselor. Nama saya Faisal. Di sini sebagai konseling. Kami di sini mengangkat seorang konseli merasa pesimis dan merasa paling bodoh di sekolah. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Ibu Anaisa MPD. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Ustaz? Ya. Mari silakan masuk. Kita sekarang jalan ketemu ya. Gimana kabar sekolahnya? Wah iya Mbak. Saya tadi pulang ke belakang jam 10. Ya masalah sekolah ya baik-baik saja. Kok pulangnya tidak seperti jam biasa? Kenapa? Ya karena masih terrekod Kak. Oh begitu ya Ton. Tapi saya melihat kamu seperti ada masalah. Iya Kak. Benar. Kamu menceritakan apa yang bermasalah kamu menghadapi sekarang? Ya begini Kak. Saya selalu merasa tidak tenang setiap menghadapi ujian. Kalau begitu saya ingin tahu apa yang membuat Anda merasa resah dan cemas. Begini Kak, saya mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal ujian karena banyak materi yang belum dijelaskan atau kurang paham. Apakah Faisal juga tidak paham materi kelas 7 sama kelas 8? Ya juga Kak, nggak paham di kelas 7 dan 8 juga. Terus bagaimana kegiatan Faisal di sekolah maupun di rumah? Ya ketika di sekolah saya Kak merasa paling bodoh, paling tak tahu apa di antara teman-teman. Saat ada soal dari guru, saya pun tidak tahu menjawab atau tidak mengerti menjawabnya. Sedangkan saya tidak mengerti apa, sehingga saya jadi malas untuk mendengarkan lagi penjelasan dari guru ketika di rumah. Terus bagaimana ada penjelasan lain? Ya ketika di rumah saya berusaha belajar memahamkan materi kakak, tapi tetap saja tidak paham dan akhirnya gadgetlah yang mengisi waktu sehingga saya. Lantas bagaimana dengan orang tua kamu? Apakah mereka tahu masalah ini? Masalah orang tua tidak tahu mengenai hal ini. Sebenarnya saat di kelas 8 kemarin saya sering tidak masuk sekolah pada hari tertentu, dan alasan yang saya berikan pada orang tua saya adalah sakit. Namun alasan yang sebenarnya adalah saya takut menghadapi salah mata pelajaran pada hari itu. Di samping karena gurunya galak, saya juga tidak paham. Dari apa yang Faisal katakan, kakak percaya bahwa Faisal itu punya kemampuan tinggi, tapi Faisal itu pesimis dengan kondisi yang sekarang. Ya benar Kak. Setelah lulus ini saya juga ingin masuk SMA pilihan saya. Jadi saya berharap bisa lulus dengan nilai yang tidak mengecewakan juga. Kakak sangat menghargai bagaimana dia Faisal. Kalau misal Faisal ingin di Makassar dalam waktu ini, bagaimana?
Loh, kakak kan kuliahnya sering pulang malam, apakah tidak mengganggu saya? Saya juga malu di hadapan Mbak jika nantinya tidak tahu apa-apa Mbak. Dari soal tenang, Mbak bisa mengatur waktu kok, entah itu di hari Minggu. Kenapa dari soal ada aja tentang masalah ini. Perbanyak istighfar dan berdoa supaya diberi kelancaran dalam belajar. Baik Kak. Lalu bagaimana ketika di sekolah agar setidaknya saya mampu sedikit demi sedikit menyerap materi dari guru? Intinya jangan sungkan ketika defensor itu tidak mengerti suatu hal yang dijelaskan oleh guru. Defensor tinggal bertanya, jangan malu dan jangan merasa rendah hati atau merasa bodoh, karena yang lebih mengerti diri defensor itu defensor sendiri. Baik Kak. Untuk lebih mudahnya lagi supaya bisa belajar dengan nyaman, kenapa defensor tidak membeli buku-buku prediksi, buku-buku tentang UN? Kan di sana tuh banyak pelajaran dari kelas 7, 8, dan 9. Baik Kak. Kalau begitu, namun di samping itu saya masih ragu apakah dengan waktu yang tak singkat ini saya bisa memaksimalkan usaha saya atau tidak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan bagi hamba yang mau berusaha. Jadi defensor berusaha istirahat. Jadi jangan pesimis, defensor pasti bisa. Baik Kak, saya mengerti Kak. Dari permasalahan defensor, jadi defensor harus berpikir beroptimis. Apakah defensor punya jalan ke depannya? Iya Kak, ada beberapa alternatif yang tadi saya tangkap, yaitu dengan meminta penjelasan kembali pada guru, belajar dengan kakak ataupun belajar dari buku-buku prediksi soal ujian, dan saya juga harus menyingkirkan rasa pesimis sejauh mungkin. Ya, selain itu kakak juga berusaha memberi rumus-rumus atau pelajaran yang baru tahu di masa SMP itu. Ya Kak, saya setuju banget. Alasan defensor setelah kita berbicara tentang masalah tadi, Setelah berbincang-bincang, perasaan saya menjadi lega. Saya senang bisa menentukan titik cerah dari kecemasan yang saya hadapi. Terima kasih ya Kak. ya sama-sama deh. Kalau begitu ada hal yang lain yang ingin diceritakan kalau ada masalah. Saya rasa sudah tidak ada lagi Kak. Baik, jika tidak ada, bagaimana kita menutup perbincangan ini? Ketika Mak Defensor ada masalah, silakan saat ini Pak bisa datang ke rumah, juga bisa. Baik Kak, kalau begitu saya pamit ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.